Teman Pro 2 Polres Buleleng menggelar kegiatan pembukaan lahan di Kebun Ketahanan Pangan Polres Buleleng, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada. Sebagai bagian dari komitmen mendukung program ketahanan pangan nasional, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi SIKMH dan dihadiri Wakapolres Kompol H Fudin Ismail SE SIKMAP, jajaran pejabat utama, Kapolsek serta pengurus Bayangkari Polres Buleleng. Sementara itu, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen meningkatkan pelayanan publik melalui penguatan kompetensi digital bagi aparatur sipil negara atau ASN. Komitmen ini diwujudkan dalam Fokus Group Discussion atau FGD bertema literasi digital strategi peningkatan kompetensi ASN di ruang Buleleng Comment Center. Demikian info Pro 2, aku Abdi Putra, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2. Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Aku Yura Yunita dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sore ini teman Pro 2 ditemenin sama Abdi Putra di sini. Dan buat kamu yang udah nonton di live kita di final Bintang Radio kemarin nih, teman Pro 2 tanggal 23 Oktober ya. Jadi buat teman Pro 2 yang udah semangat banget dan menggebu-gebu, kira-kira buat kamu yang kepo gimana sih perjalanan mereka tuh kok bisa sampai lolos ke sana. Nah, kebetulan hari ini aku ditemenin sama Rido, salah satu finalis kita yang berhasil lolos sebagai juara harapan 1 ya kemarin ya di final Bintang Radio teman Pro 2. Untuk Rido, ini ajang yang pertama kali diikutin kah atau sebelumnya udah pernah ikut juga? Kalau yang ini sih pertama kali aku ikut, Kak. Ini pertama kali? Iya, pertama kali. Termasuk ajang-ajang lain juga? Ya waktu SMP sih pernah ikut, tapi ikut waktu ulang tahun sekolah di Seririt itu. Oh, ulang tahun sekolah di Ya. di sekolah lah pokoknya ya. Jadi Aku ikut lomba di ulang tahun sekolah aja. oh. Belum pernah seperti. Oh, ini pertama kali berarti. Iya, pertama kali ya. Rasain panggung nasional tuh Iya. pertama kali gitu ya. Pertama kali. Widih, itu kenapa akhirnya bisa mau nyoba ke sini gitu? Apakah Ya. dipaksakah atau memang niat kah Nggak, gitu? emang niat sih aku kesini, Kak. Heeh. Sambil nyari pengalaman juga gitu. Oh, nyari pengalaman. Ya, Tapi juara ya? Gak nyangka juga kok bisa sampai masuk final. Oh, iya juga ya. Karena belum pernah sama sekali gitu. Ya baru pertama kali. Oh, Gak nyangka kok bisa. Wah, aku baru masuk final gitu. wih. Bangga sekali deh aku, Kak. Itu kan waktu tahu pertama lolos berhasil di babak semifinal pertama, apa yang Rido rasain saat itu? Wih, bangga sekali, Kak. Kaget saya, Kak. Kaget saya. Di pikiranku gini aja, Kak. Wih, semuanya suaranya bagus-bagus banget nih gitu. Heeh. Pas ngumumin itu, ya pas masuk final. Ya. Nomor aku kan nomor punggung 3 waktu itu. Ya. Akulah disebut sana. Di situ aku kaget, Kak. Wah, aku masuk final, aku bangga sekali kan gitu. Wih, langsung seneng gitu ya. Iya, seneng banget, Kak. Sempat nanya nggak ini yang baca nominasi, yang baca lolos nih nggak salah nyebut kan, sempat mikir gitu nggak? Enggak sih. Iya emang pas disebut tuh langsung, wih aku nih langsung gitu Iya, ya langsung berarti gitu ya. dah, Kak. Ekspektasinya Rido waktu itu seberapa? Rido lolosnya, maksudnya target capaian tuh kayaknya aku bisa 1 deh gitu, atau kayaknya aku 2 aja atau 3 aja, atau ya penting lolos deh, atau ya penting nyoba dulu deh gitu. Wah, aku sih pikirnya gitu. Yang penting ya nyoba dulu deh gitu. Nyoba dulu. Ya gak apa-apa dapat 2, 3 juga gak apa-apa gitu. Oke. Harapan juga gak apa-apa. Namanya aja aku di pikiranku kan namanya aja mau nyari pengalaman aja. Ya, karena nyari pengalaman. Iya. Tapi akhirnya juara ya. Akhirnya juara. Emang Kak. jalan Tuhan tuh kadang aduh nggak tahu ya. Iya. Saset-saset gitu. Berapa lama latihan untuk mempersiapkan ini? Berapa lama ya? 5 hari aku, Kak. 5 hari. Iya. Oh, 5 hari. berarti waktu awal kita launching itu belajar lagu wajibnya berapa lama? 5 hari juga? Oh, lagu wajibnya 2 hari, Kak. 2 hari. Lagu iya yang dari Josh Florentino Iya, kan kemarin. 2 hari kan? aku belajar, Kak. 2 hari ya. Belajarnya di studio kah, di rumah, di sekolah atau di mana? Di rumah, Kak. Di rumah, tapi kalau sekolah apalagi jam kos itu Ya. sama nyari guru vokalnya gitu. Oh. Ada guru vokalnya di sekolah, Kak. Oh gitu. Widih. Effort juga ya berarti ya selama 5 hari itu ya. Nerek banget. Ngambil lagu pilihan apa waktu itu? Sepenuh hati dari Roni Parulian. Tinggi banget lagi ya. Iya, itu dah. Wih, lagunya gini lagi. Tapi aku berusaha semaksimal mungkin, Kak. Heeh. Biar menampilkan hasil yang terbaik. Iya, benar banget. Dan kelihatan sih pas perform. Jadi feel soul-nya tuh kerasa gitu. Nah, nggak kebayang tuh kalau aku yang nyanyi beda cerita. Karena aku lihat ya lagu-lagu pilihannya tuh kan mereka punya karakteristik masing-masing. Iya, Kak. Punya karakteristik masing-masing dan punya dinamikanya masing-masing gitu. Dan menurutku tuh lagu-lagu semuanya susah. Even lagunya Juicy Luicy. Lagunya gini juga. Josh itu juga, wih tinggi banget, Kak. Aku belum bisa juga dan tinggi. Tapi aku berusaha semaksimal mungkin terus. Iya. Akhirnya bisa. Kalau guru vokalnya sendiri dia ngelatihnya di sekolah berarti ya? Iya, di sekolah. Di sekolah ada alat gitu kayak mikrofon segala macam. Ada. Oh, pakai itu di studio sekolah berarti latihannya. Ya, piano itu ada. Oh, itu emang diarahin ya ke Ya, sana diarahin ke gitu ya. Ngalamin kayak semacam kesulitan gitu nggak sih waktu awal-awal buat pelajarin lagunya? Kesulitan sih, Kak. Apa aja kesulitan yang Rido alami waktu itu? Waktu itu karena waktu nyanyi nih. Ya. Nyanyi belajarin lagunya. Ya. Oh,
biasa. Sombong kali aku waktu itu, Kak. Sombong sekali beneran. Baru pas belajarin aku, Kak. Waduh, kok gini ya gitu. Iya. Kaget aku, Kak. Heeh. Lagunya sih emang banyak tantangannya lagunya, Oh Kak. berarti teman Bruno bukan cuman kamu atau bahkan aku aja yang waktu itu MC kan. Jadi Ya. pas dengerin lagunya tuh oke, enjoy aja lagunya gitu. Ya. Nah, coba nyanyiin Pas kan. dipraktein dah, Kak. Itu dah. Tinggi banget lah kayaknya nadanya Tinggi gitu. banget, Kak. Ada sempat ada kepikiran nggak Rido tuh kayaknya nadanya aku turunin deh. Aku mainnya di sini deh gitu. Pernah sih, Kak. Heeh. Waktu itu kan di sekolah dulu Ya. nyari nadanya biar pas sama suaraku, karakterku kan. Heeh. Coba aku di sekolah nyoba. Ya. Lagunya itu yang di pertama lirik pertamanya itu Ya. aku gak cocok, Kak. Tapi di tingginya itu aku cocok gitu. Jadinya pas di sini latihan kan di sini cek nada, Kak. Ya. Waktu itu biarin aja aku nada aslinya. Oh, Gitu. berarti waktu di final itu nyanyi pakai nada asli ya? Iya, nada aslinya, Kak. Wah, menurutku itu bunuh diri. Ya itu dah. Susah banget loh itu. Iya, susah banget. Karena ngambil depannya ya oke. Ya oke. Di refnya itu Di loh. refnya itu tinggi sekali, Kak. Waduh, itu waktu aku nonton semua finalis yang tampil ya waktu itu ya. Ini kan aku udah grogi MC. Ya. Aku grogi nonton kalian juga tuh yang tampil satu-satu. Karena teman Purdo yang cowok-cowok ini kamu bisa nonton ulang deh, di recall lagi atau di rewatch lagi di final Bintang Radio. Oh. Nah, kalau di semifinal karena dia lagu pilihan yang dinyanyiin dan itu pasti ya sesuai dengan karakter pilihan kita lah. Oh iya. Cuma kalau lagu Waju tuh bener-bener kayak dipukul rata gitu. Iya waktu itu, Kak. Aku udah pasrah itu, Kak. Udah pasrah. Pasrah aja dah. Tapi aku belajar terus maksimal mungkin dah. Ya akhirnya berjalan dengan lancar waktu itu tampil, Kak. Wes, tapi keren loh. Bisa berhasil 2 hari kan? Iya 2 hari, Kak. Menurut Rido tuh 2 hari kurang nggak waktunya? Kurang banget sih, Kak. Berapa ini ekspektasi Rido untuk mempelajari lagu yang sekelumit itu kira-kira berapa lama? Biasanya biar bisa menguasai lagunya, Kak. Heeh. Paling 5 hari, 6 hari. 7 hari dah. Semingguan lah ya. Ya semingguan dah. Oh, oke berarti terlalu mepet. Mungkin tahun depan biar kita bisa sebulan gitu kali ya persiapannya ya. Jadi 2 mingguan aja bisa, Kak. 2 mingguan. Iya. 2 mingguan. Jadi gini ya berarti apa? Tergolong walaupun sering nyanyi susah juga ya mempelajari itu ya. Iya, gini, Kak. Ngapalin lagunya itu ya bisa sih dengan waktu yang mepet gitu, Kak. Tapi di menguasai lagunya itu susah, Kak. Oh, masuk ke feel lagunya, Ya, masuk ke soul menguasai, lagunya. gimana sih ceritanya lagu ini gitu. Iya Bisa benar. membawakan ke penonton gitu. Ya karena ada yang bilang kalau nyanyi dan lagu itu adalah cerita gitu. Iya gitu Kita dah. bercerita pakai nada. Itu susah banget tuh. Pernah nggak ngalamin kayak dari sepanjang Rido nyanyi di panggung, bukan cuma di Bintang Radio kemarin, entah di lomba sekolah, entah di mana gitu, lupa lirik? Belum pernah sih, Kak. Lupa lirik belum pernah. Kalau Belum. fals gimana? Fales pernah. Fals pernah. Aku sering tuh. Paling sering itu. Paling sering itu, Kak. Waktu itu di Sri Red ulang tahun sekolah juga fales aku di pertengahan fales lagu Bali juga. Oh, lagu siapa waktu itu? Lagunya Budi Arsi waktu itu. Judul? Judulnya Rahayu. Wah, Tinggi banget itu, Kak. aduh. Aduh. Tenggorokanku, Kak. Karena ya emang kita harus akui ya musisi Bali tuh kayak salah satunya Budi Arsi juga emang dia Iya. tuh tipikal yang kalau rendah dia rendah banget. Tingginya tuh tinggi banget. cool banget tingginya tuh. Kayak lagunya yang sempet Meru Tanpa Lawang Ya, itu. lagunya suaranya Budi Arsi tuh kayak gini, Pak. Kak, apa namanya? Dia tinggi suaranya tapi lembut. Aku itu gak bisa, Kak. Tinggi tapi lembut itu aku gak bisa. Ya kalau tinggi otomatis kenyat kalau aku gitu Paling nyanyinya. kalau nyanyiin lagu itu paling susah itu, Kak. Oh. Udah tinggi lembut lagi gitu. Suaranya harus lembut itu. Wis, ya emang karakter tuh ngebawa gitu lah. Iya, karakter itu yang bawa. Tapi aku pas denger Rido nyanyi ya suaranya tuh agak ada Firza-Firzanya. Pernah ada yang komen gitu gak? Serah-serah bahasa itu, Iya, Kak. ada Firza-Firzanya di sana. Makanya aku kayaknya Rido pas awal nyanyi kenapa dia nggak ngambil yang Judika gitu? Oh, jadi tingginya aku tuh, Kak. Oh, karena nada tingginya. Ya, berarti. karena Padahal- nadanya juga. Tapi aku karakternya bagi aku sih, Kak, ya. Gak cocok sih bagi aku. Oh, malah nggak pede nyanyiin lagu Ya. itu. Pedenya emang di Roni Parulia. Roni, siapa lagi ya? Roni,
Naaf juga itu. Oh ya, itu tipe-tipe berarti karakteristik suaranya tuh lebih suka yang ke sana. Iya. Kalau di rumah tuh emang suka karaoke berarti. Sering sih karaoke. Oh Kak. sering karaoke Ya. di rumah. Punya kayak sound. Di Mikrofon rumah sih gitu. enggak. Heeh. Cuma paman aku punya. Oh ini kalau ada acara-acara undangan kayak ada orang nikah. Ya ada gitu baru nyanyi. Oh. Ya nyumbang 2 lagu 3 lagu lah. Oh asik. Ngobrolnya pengen nanya langsung gaskan, aku undang kamu di Instagram di @rri_singaraja, di Facebook juga sama teman Pro 2, komen langsung di live chat kita di YouTube RRI Singaraja Official dan langsung mampir di aplikasi RRI Digital Special live chat. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Masih bareng Rido, masih bareng Abdi Putra. Kalau di lagu pilihan itu waktu dari semifinal, Ya. kan udah milih sendiri kan lagunya Iya, kan. milih sendiri. Nah, waktu masuk final itu kan diundi. Ya diundi. Nah, dapatnya lagu yang sama atau lagu yang beda? Lagu beda dah. Nah, waktu itu Mimpi buruk. lagunya lagu Sialan dapat. Ya, Juicy Lucy ya. Ya. Tapi untung banget di sana temennya mau diajak nukar Kak. Nah, itu kemurahan hati Iya. temen. Waktu itu si Ari. Heeh. Ri, kamu dapat lagu apa? Aku tanyain. Lagu Sepenuh Hati. Mau tukar gak? Aku dapat lagu Sialan. Dia ragu sih mau nukar atau nggak maunya. Dia ragu. Terus, ini gimana ya? Ya gak apa-apa, tukar yuk. Terus aku gitu. Akhirnya dia mau nukar. Aku dapat lagu pilihanku lagi. Oh, asik. Ya karena tuh memang satu mepet juga ya waktunya, waktu itu belajar dan istilahnya Mepet banget. kalau dapat lagu yang beda tuh lumayan banget pelajarinya. Wih lumayan Kak. Melajari lagu wajib, lagu Nah. pilihan lagi Kak. Sudah. Lagi satu ada Dem Song. Demsong. Iya, koreonya. Koreo di depan pas final. Oh itu tinggi banget Kak. Dapat yang part apa waktu itu? Yang ke liriknya. Iya, maksudnya. liriknya. Liriknya ke sesudah ref. Oh. Apa namanya itu ya? Ya sesudah ref, oke. Iya. Aku nggak tahu juga. Yang sebenarnya. liriknya seperti ini. Di tengah katulistiwa Nusantara. Oh. Sana kan tinggi di sana Kak. Ya. Ada cewek lagi. Wah, aku pakai suara dalam aja. Iya nyari aman emang Iya, ya. nyari aman aja. Kalau ngikut suara cewek fals pasti. Iya pasti. Susah tengah-tengah lu ya, Susah. suara cewek tuh nggak bisa dikejar. Nah, Kalau Kak Yogi tuh, wih, jangan aja gitu. ya. Itu suara cewek, suara cowok semua didapat. Iya babat sama dia. Emang hebat banget. Dangdut juga disikat sama dia mah. Cocok banget sama lagunya Nasar. Iya, seperti mati lampu. Nah, itu dah. Dan karakter yang kemarin itu justru agak, kalau aku dengernya waktu dia tampil justru malah lebih bagus yang di final Di final. daripada yang di semifinal. Apa beda grogi atau gimana waktu itu? Atau karena vibes-nya ke bawah, oke ini aku harus tampil gini ya, apa kayak gitu? Ya teman? gitu lah, kayak gitu dah Kak. Oh jadi karena Oh, vibes-nya tuh harus Karena, tampil. pokoknya harus lebih terbaik lagi gitu Kak. Oh ada dorongan dari sana gitu. Naikin lagi satu nada gitu. Waktu itu naik lagi satu nada. Oh pantas. Jadi Naik lagi. kayak aku dengernya beda aja gitu. Nggak. Dari semua finalis malah.
waktu itu kan di semifinalnya kan turun 2 nadanya. Terus naikin lagi 1 gitu. Oh gitu. Iya. Jadinya turun 1 dari nada asli. Iya, dari nada asli. Oh, itu posisi yang cukup nggak aman sebenarnya. Pokoknya harus gimana supaya lagu ini kan membawakan di ref terakhirnya itu Kak. Ya. Membawakan kita tuh seperti apa gregetan gitu. Iya, bener banget tuh. Aku gregetan nyanyi waktu itu Kak. Nggak teriak Wih, karakternya sialannya tuh harus biar gini gitu. Oh iya, karakter sialannya tuh harus masuk banget gitu. Iya. Entah kenapa tuh Juicy Luicy nulis lagunya kayak begitu dah. Nggak tahu dia nulis lagunya tuh emang slow up banget Aku endingnya. langsung woi. Bener-bener kalau kita mah dengernya enjoy aja. Ya dengarnya enjoy. Emang asik lagunya Kak. Iya, lagunya Aku suka banget. asik banget malah. Itu kita pakai tidur oke, pakai pagi-pagi oke. Iya, gitu dah. Pakai sound Instagram juga sikat itu mah. Apalagi dibuat manggung gitu. Wuih. Menarik penonton itu. Tapi kalau dibuat lomba malah jadi pressure ya. Iya. Mimpi buruk itu. Malah jadi pressure gitu. Jadi rada susah aja Iya. ngebawainnya. Kalau turun 1, tapi kenapa malah justru lebih bagus waktu finalnya ngebawain? Padahal lebih tinggi dong nadanya dari yang dinyanyiin dari semifinal. Lebih final. Ya, semifinal kan turun 2. Iya. Nah, kalau di final kan turun 1. Turun 1. Berarti lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi ya. Malah lebih aman di sana justru ya. Ya lebih. Tapi aku pelajari juga. Oh. Bisa gak ya naik turun 1. Pelajarin lagi. Akhirnya bisa. Ya. Baru turun 1 jadi kayak gitu. Oke. Jadi ya istilahnya yang semifinal nyari aman lah ya. Iya. Nyari aman turun 2 aja lah gitu. Nyari aman. Dan syukurnya lolos gitu. Ih, syukur banget lolos aku. Bangga, orang tua juga bangga Kak. Nah, iya bener. Gimana pendapat orang tua waktu itu? Pas denger Rido masuk masuk final. Ya, waktu itu kan sebelum tampil kan. Ya. Izin dulu sama orang tua. Pak pamit, Bu pamit. Ya. Aston Kare juara gitu. Ya. Aston Kare waktu itu tampil lah di sini. Mm-mm. Udah tahu udah aku lulus ke final kan. Uh-uh. Kasih tahu dah orang tuanya. Lulus Pak ke final gitu. Wih, bagus lanjutkan. Lagunya lagu apa yang dapat gitu. Mm-mm. Ya bilang lagunya lagu wajib, lagunya ini Jos Florentino, judulnya dan sebagainya. Wih, tinggi banget lagunya. Gimana kalau turunin 1 gitu. Oh. Gitu. Pelajarin turun 1. Uh-uh. Turun 1. Sama guru vokalnya di sekolah juga. Ya. Coba turun 1 bisa gak Pak? Udah turun 1 terus pelajari. Pas waktu itu di sini cek ada dasar turun 1. Kok nggak cocok ya gitu. Ya nada asli aja dah gitu tadi. Oke. Nada asli aja dipakai gitu. Nyanyi final nada asli itu ya. Iya, nada asli. Gokil banget sih. Itu gokil banget dan malah lebih mulus jatuhnya. Waduh, susah banget. Aku juga gimana ya di sana. Sebelum tampil sudah mulai kan dari nomor undi 1. Aduh, gimana. Pokoknya harus pede gitu. Kalau nggak pede pasti gagal gitu. Iya benar. Kalau kita makin grogi makin pressure marah ada Iya, yang gitu lupa, dah. ada yang keselio Makin nggak nyadar. grogi pasti fals suaranya gitu. Iya. Pokoknya aku harus pede. Di dalam saat itu doa juga aku berdoa. Semoga lancar. Iya. Akhirnya bisa Kak. Akhirnya bisa dan juara. Iya, juara. Kerennya di sana tuh yang juara. Terus waktu ngabarin juara bisa masuk di juara harapan 1 ya sama Ya. orang tua di rumah, responnya gimana? Ya orang tuanya sih gini. Ya agak apa namanya aja juga nyari pengalaman. Iya. Tahun depan ada lagi ikut lagi gitu. Wah, asik. Berarti Pasti. Rido daftar lagi nih. Iya, pasti tuh. Tahun depan ada Rido teman Pro 2. Kita akan tunggu gimana penampilannya untuk tahun depan. Semoga rentang waktunya lebih lama aja sih ya. Biar bisa mempelajari lebih lama lagi. Biar bisa menguasai juga. Ya, biar bisa menguasai gitu. Sebenarnya lagu yang paling sering dinyanyiin sama Rido di rumah itu genre pop, genre apa? Memang lagu pop kah atau R&B mungkin? Campuran juga. Random gitu ya. Random berarti. ya. Emang hobi nyanyi berarti. Iya, emang hobi saya. Apa dari orang tua hobi nyanyi juga? Emang iya dari orang tua. Waktu itu kan aku kelas 3 SD kalau nggak salah. Kelas 3 apa kelas 2 itu. Ya. Aku mau belajar gitar. Oh. Bapakku kan main gitar dulu. Pak, ajarin dong main gitar. Diajarin. Waktu itu aku nggak bisa nyanyi Kak. Gak ada niat nyanyi, suaranya bagus gak ada. Latihan fingerstyle waktu itu. Fingerstyle itu. Iya. Baru aku suka bergaul ke teman-teman. Iya. Yuk nyanyi dong nyanyi. Dia bosan dengerin aku fingerstyle terus. Akhirnya aku nyanyi. Terus aku bilang kalau nyanyi seriusin gitu.
Baru aku seriusin dan akhirnya ikut perlombaan dan dapat juara. Dan aku ikut lomba pertama kali di sini kok dapat juara ya gitu. Nah, mungkin karena proses Kak ya. Iya benar. Proses namanya. Ya, karena proses tuh kita nggak pernah tahu ya. Kadang mungkin ya udah aku mau nyari pengalaman, tapi Iya. ternyata rezekinya di sini gitu. Itu. Tahun depan siapa tahu nih 1 kan posisinya. Nasib orang namanya gue juga tahu. Iya ya. benar. Pas banget dapat lagunya yang bener-bener karakter kita banget nih. Iya, Dan gitu ternyata lah, yang Kak. sering kita nyanyiin malah kan Sering dapatnya kan gitu. Ya bener-bener wah gokil lah, pokoknya perjalanan tuh kita nggak pernah tahu gitu. Kalau misalnya nih kayak Rido, apakah cuman ikut di lomba nyanyi atau di lomba-lomba lain juga Rido tertarik? Tertarik sih Kak. Seperti? Lomba apa ya? Ya seperti lomba-lomba di jeda akhir semester itu Kak. Oh iya. Masih nggak ngestak di nyanyi aja lah ya, Nggak. masih aktif ke yang lain gitu. Iya. Berarti kalau misalnya ada lomba-lomba nyanyi yang di luar Buleleng gitu misalnya, ikut nggak? Wih pastinya sih ikut Kak. Ikut. Soalnya aku ya kalau masalah manggung gitu ya, kalau manggung aku suka banget Kak. Makanya setiap ada perlombaan apapun asalkan manggung gitu, pasti aku ikut Kak. Asik. Gitu ya bener. Manggung pokoknya apapun yang terjadi teman Harus Pro 2 manggung. harus manggung. Pokoknya harus show up terus, harus tunjukin terus gitu. Ya ngeliat artis-artisnya itu ya, artis-artisnya manggung. Wih keren banget pasti ini gitu. Makanya aku pengen banget manggung. Suka banget jadinya manggung aku. Ya, gitu. dari sana ya terinspirasi gitu ya. Iya. Nah, kalau teman-teman di sekolah gimana? Support nggak? Maksudnya ngedukung nggak waktu Rido ikut ini Iya ajang ngedukung. ini? Ada yang datang ke sini ada beberapa? Gak ada sih. Nggak ada Cuma waktu itu. di live-nya ya. Oh di live-nya yang rame gitu. Rame banyak yang komen. Oh iya sih waktu itu dari Teman- depan lihat di monitor ya teman Pro 2 itu live chatnya ya ampun banyak banget. Temen di desa juga ada. Oh. Desa yang sering-sering aku ajak aduh kemana kayak gitu. Jadi Banyak yang nonton. rasa solidnya masih kerasa. Iya. Tahun depan jangan lupa vote Rido lagi pokoknya teman Pro 2. Dan aku masih tungguin komentar kamu di RRI Digital dan juga di live chat kita di YouTube RRI Singaraja Official. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Apa yang pengen Rido sampein sama teman Pro 2 dan apa harapan Rido ke depannya untuk bintang radio yang akan Rido ikutin? Terima kasih banget sama Pro 2 ya Ya. sudah berkarya. Mm-mm. Jalanin aja hobinya dan doain aku tahun depan supaya bisa ikut Iya. lomba. Kita doain bareng-bareng karena Rido katanya pasti ikut teman Pro 2, jadi kita tungguin kalau sampai nggak ada namanya Rido kita telepon. Rido daftar gitu teman Pro 2. Thank you banget Rido. Hari ini udah ikutan ngobrol sama kita dan buat teman Pro 2 kita bakal denger Rido nyanyiin satu lagu ref dari lagu pilihan itu Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Ini dia Rido Ref Session. Bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta bila tidak seperti